Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya atas nama Siti Supina Andi dengan NIM 2023-34024. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil analisis jurnal hukum yang dimana tuh jurnal yang pertama berjudul Justitia Semper Reformanda S, A Philosophical Reflection on the Law and Exchange, karya Pak Andreas M. Ratuanak. Dan yang kedua, jurnal yang berjudul Lex Omnibus Kelautan, sebuah gagasan tentang penyelesaian konflik hukum dan konflik norma dalam penegakan hukum di laut dan pesisir, yang dimana ditulis oleh Pak Andreas M. Ratuanak dan juga Pak Jurgen Lituali. Oke, dan saya juga akan membahas tentang bagaimana hukum itu berubah, dan yang kedua itu tentang tumpang tindihnya hukum laut di Indonesia. Dan menariknya, dua jurnal ini dia saling terhubung, dan satu tuh memberi landasan filosofis, sementara yang satu lagi memberi contoh nyata di lapangan. Jadi presentasi ini saya akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tuh membahas tentang hakikat perubahan hukum secara filosofil. Kedua, memetakan persoalan tumpang tindihnya regulasi hukum laut. Dan yang ketiga, menghubungkan keduanya. Dan yang terakhir, kesimpulan serta pandangan pribadi saya. Nah, jadi mengapa hukum itu selalu berubah? Dan mengapa hukum dia tidak pernah bisa konsisten sepenuhnya? Savigny mengatakan bahwa hukum itu senantiasa atau always growing, selalu tumbuh, dan Holmes juga menambahkan bahwa hukum itu hanya benar-benar konsisten kalau ia berhenti tumbuh. Dan kenyataannya hukum itu dia tidak pernah berhenti tumbuh. Karena menurut saya sendiri, ini maksud akal karena hukum itu dia bukan entitas yang berdiri sendiri, ia tuh lahir dari kebutuhan masyarakat. Jadi begitu masyarakatnya berubah, hukum yang tadinya tuh bisa relevan tuh bisa jadi usang. Contohnya sendiri kita lihat pada aturan pembatasan saat pandemi COVID-19 yang memang sangat berguna dulu, tapi sekarang jadi kontraproduktif setelah pandemi itu mereda. Selanjutnya, pertanyaan besarnya, apakah hukum yang mengubah masyarakat atau sebaliknya? Max Weber dia berpendapat bahwa masyarakat itu adalah variabel independen yang dimana mereka berdiri sendiri, sedangkan hukum tuh yang mengikuti. Dalam pendapat lain, Roskipon melihat sebaliknya bahwa hukum tuh menjadi alat rekayasa sosial yang bisa mengarahkan perubahan masyarakat. Sementara Durkheim menekankan bahwa legitimasi hukum atau penerimaannya suatu hukum itu butuh kesesuaian secara terus-menerus antara individu, masyarakat, dan institusi hukum. Dan kesimpulan jurnalnya, hukum itu baru efektif kalau bisa mengubah masyarakat dan kalau perubahan itu diterima secara logis dan diberi legitimasi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, faktor lain dari pendorong perubahan hukum adalah globalisasi dan digitalisasi, yang dimana menghapus batas geografis dan memunculkan ruang hukum transnasional. Jurnal ini ditutup dengan maksim Justitia Semper Reformanda S, yang dimana hukum itu akan senantiasa memperbaharui dirinya sepanjang waktu, diadaptasi dari ungkapan gerejawi terkait Santo Agustinus. Dan menurut saya memang ini adalah pelajaran penting. Hukum itu sebenarnya itu bukan kitab suci yang abadi, tapi sebagai produk sosial yang ia tuh harus terus dievaluasi. Tapi perubahan yang tidak terkoordinasi itu juga bisa menimbulkan masalah baru, dan itu yang bisa kita lihat di jurnal kedua. Nah, poin selanjutnya itu tentang potret tumpang tindihnya hukum laut. Dalam jurnal kedua disoroti bahwa ada 7 instansi yang berbeda yang berwenang menegakkan hukum laut berdasarkan lebih dari 10 undang-undang yang berbeda, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-Undang Perikanan, serta Undang-Undang Pelayaran sampai Undang-Undang Kelautan, yang akibatnya tuh satu tugas bisa ditangani banyak petugas dari instansi yang berbeda di wilayah yang sama. Dan situasi yang disebut penulis itu sebagai ancaman laten yang memicu konflik antar lembaga karena banyaknya undang-undang yang ada. Selanjutnya, akar masalah dan hierarki dan konflik norma.
Pemerintah tuh memang sempat mencoba mengatasi ini lewat peraturan nomor 115 atau 2015 tentang Satgas 155, tapi solusi ini kalah kelas secara hierarki peraturan perundang-undangan karena peraturan pemerintah tuh dia berada di bawah undang-undang, sementara sehingga tuh dia tunduk pada asas lex superior derogat legi inferiori yang dimana tuh tidak bisa membatalkan aturan setingkat undang-undang yang sudah ada. Dan Edward Hierarch menjelaskan bahwa konsep lex specialis sistematis, tapi ini pun sulit diterapkan karena ada lebih dari 10 undang-undang yang sama-sama bersifat khusus. Selanjutnya, solusi yang diajukan adalah tentang gagasan Lex Omnibus Lawan Kelautan yang memang terdiri dari dua unsur. Yang pertama tuh Kodeks Omnibus, satu undang-undang terintegrasi yang dimana ia mengatur seluruh hukum material maupun hukum formil dalam penegakan hukum laut. Yang kedua tentang paradigma kolektif baru antar instansi supaya tuh tidak adanya lagi ego sektoral yang dimana kedudukannya tuh diusulkan bisa setara undang-undang supaya konflik norma itu bisa diselesaikan dengan asas lex specialis dan lex posteriori dan bukan lagi kalah oleh asas lex superior. Dan menurut saya memang gagasan ini cukup masuk akal secara teori meski ia tidak mudah dijalankan karena memang akan bersinggungan dengan kepentingan lembaga yang memang sudah mapan secara puluhan tahun. Nah, kalau saya hubungkan kedua jurnal ini, jurnal pertama tuh sebenarnya mengajarkan bahwa memang hukum itu harus berubah. Itu sifat alamiahnya. Tapi jurnal kedua tuh menunjukkan bahwa perubahan yang memang dilakukan secara sepotong-potong atau sektoral dan tidak terkoordinasi itu justru menciptakan masalah baru yang berupa tumpang tindih tadi dan akhirnya konflik norma. Jadi persoalannya tuh bukan apakah hukum itu boleh berubah, tapi bagaimana perubahan hukum tuh bisa dikelola gitu. Nah, sebagai kesimpulan, sebenarnya dua jurnal ini dia saling melengkapi. Yang satunya tuh menjelaskan tentang hakikat hukum secara dinamis dan secara filosofis. Yang satu lagi memberi tentang contoh nyata dan solusi konkret atas dampak dinamika hukum yang tidak dikelola dengan baik. Dan pelajaran terbesarnya bagi saya, memang perubahan hukum tuh bukan sekadar membuat aturan baru, tetapi memang soal menata ulang keseluruhan sistem hukum secara berkesinambungan. Dan memang itu bukan sesuatu yang cukup mudah untuk bisa diterapkan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.